Nah, berhubung ada yang minta buat video tentang ngebahas anime One Punch Man, kali ini gue bakal ngebahas tentang anime One Punch Man. Kita tahu bahwa si botak cheater ini salah satu karakter utama yang paling overpower di serial anime. Ya, jadinya gak jarang pula banyak bocil debat yang ngebandingin antara kekuatan si Saitama sama karakter-karakter yang ada di dunia anime yang lainnya. Dari segi power, segi ini, segi itu, lah pokoknya semuanya dibanding-bandingin sama bocil debat. Sebenarnya udah banyak yang tahu sih tentang anime One Punch Man ini, ya lumayan terkenal sih menurut gue juga. Manga ini ditulis oleh Murata dan terbit pada tahun 2009. Sampai saat ini juga masih ongoing manganya ya. Sebenarnya gue juga masih punya banyak pertanyaan buat anime One Punch Man. Apalagi kan dari awal-awal juga kita diperhatinnya kayak si botak cheater ini awalnya ya orang biasa sama seperti orang-orang yang lainnya. Setelah dia bertarung dengan Monster Lobster dan akhirnya dia ngelatih fisiknya buat tingkatin kekuatannya. Tapi ya nggak kira-kira udah habis latihan tiba-tiba dia jadi botak dan dia juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan sebagai orang yang sering lihat anime, gue percaya kalau si Saitama itu punya privilege dari orang tuanya. Ya mungkin ini hanya pendapat pribadi gue, tapi gue juga gak bisa nentuin ini benar apa enggak. Karena dari awal ceritanya pun dia diperlihatin gak punya orang tua kan. Dan gue penasaran siapa orang tua dari Saitama. Kenapa dia pas umur 12 udah tinggal sendirian. Sebenarnya gak masuk akal sih power dari si Saitama itu. Dia cuma latihan push up, lari, squat, sama sit up kayak gitu. Dia kok bisa-bisanya cuma bersin doang bisa ngeluarin satu planet. Dan dia juga bisa bernapas di luar angkasa kan. Sebenarnya pakai logika di dunia anime itu emang gak masuk akal ya. Cuman gue yakin kekuatan dari si Saitama itu berasal dari privilege sih menurut gue. Atau enggak dia punya berkah dari God sih menurut gue. Dan sejauh ini si Saitama belum ngeluarin kekuatan full-nya. Apalagi dia berantem serius. Terakhir ngelawan si Genos juga kan kayak dia tuh leha-leha banget. Dan gue penasaran siapa musuh si Saitama yang bakalan ngebuat si Saitama itu terpojok. Ya mungkin gue punya asumsi ke si God sih. Dan ya God di sini gue berujuk ke God yang ada di One Punch Man ya. Dan hal yang lainnya yang bikin gue penasaran di anime ini adalah kemana selama ini si Blaze. Dia baru muncul kemarin-kemarin pas dunia sedang kacau-kacaunya kan. Dan menurut gue si Blaze juga belum ngeluarin kekuatan yang sebenarnya. Tapi ya di manga kemarin dia ngeliatin kayak dia bisa ngebuat black hole gitu. Dan bagaimana bisa dia bisa mengenal God sejak 18 tahun. Dan gue punya asumsi kalau dia ada di universe lain. Dan dari chapter kemarin gue juga ngeliat ada bekas luka di wajah si Blaze. Nah gue juga penasaran siapa yang si Blaze lawan sampai-sampai mukanya kena gores kayak gitu. Dan dilihat dari chapter kemarin ada tulisan kuno, bukan tulisan Jepang, yang artinya melewati luasnya ruang waktu, dewa kami harus bangkit di bumi. Dan dari pesan tersebut gue juga gak tahu apa maksudnya. Mungkin apakah nanti ke depannya bakalan ada musuh dari universe lain yang bakal ngeinvasi ke bumi. Dan cocok logi menurut gua si Blaze selama ini ada di dimensi lain atau di ruang waktu buat ngecegah musuh-musuh dari universe lain buat ngeinvasi ke bumi. Dan itu bisa jadi alasan si Blaze gak muncul di anime maupun baru muncul di manganya. Dan dengan kehadiran si Blaze, gue gak tahu apakah si Saitama bisa nandingin si Blaze. Tapi ya selama si Saitama jadi MC ya menurut gue bisa jadi si Saitama jadi pahlawan nomor 1 nantinya. Tapi menurut gue sedikit memuaskan si kemari dengan kemunculan si Blaze. Dan gue juga ngeliat ada beberapa kekuatan si Blaze yang muncul di chapter-chapter kemarin. Ya kayak dia bisa ngebuat black hole. Dan dia juga bisa ngebaca atau bisa berkomunikasi lewat telepati dengan si Tatsumaki. Dan gue yakin si Blaze juga punya kekuatan telekinesis. Sebenarnya masih banyak banget sih tentang misteri-misteri yang ada di One Punch Man. Ya mungkin hanya beberapa aja yang gue omongin di video ini. Apabila gue ada penyampaian informasi yang salah atau kata-kata yang salah, maafin gue. Dan cukup segini aja video kali ini dan see you next video.